Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung yang terkasih. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa pagi ini, Selasa 13 Oktober 2020. Marilah kita siapkan hati, kiranya persekutuan doa ini bisa saling menguatkan melalui pujian, firman Tuhan dan doa syafaat. Kita mulai dengan menyanyikan Kidung Jemaat 402 bait 1 dan ketiga, Ku perlukan juru selamat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau terus memelihara kehidupan kami semuanya, baik dalam situasi sulit maupun mudah, lancar maupun tidak lancar, suka maupun duka. Juga dalam masa pandemi virus corona ini, kami boleh merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dalam persekutuan doa pagi. Siapkanlah dan layakkanlah kami semua di dalam merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan dan berdoa syafaat. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, pembacaan Alkitab dalam persekutuan doa pagi ini saya ambilkan dari Injil Matius 22 ayat 2 dan 3. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, yang menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Saudara sekalian, saya memberikan tema renungan pagi ini adalah mendengarkan Tuhan untuk mendekat kepadanya. Saudara, dalam Alkitab Allah seringkali digambarkan sebagai Bapa atau orang tua. Misalnya dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus menyapa Allah sebagai Bapa, yaitu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Kalau Allah disebut Bapa, maka kita semua yang berdoa adalah anak-anaknya. Maka terjadilah relasi antara Bapa dan anak-anak, anak-anak dan Bapa. Ciri khas relasi Bapa dan anak ada dua, yaitu hubungan yang saling ingin mendekat, dan kedua hubungan yang saling ingin membahagiakan. Kita sebagai orang tua atau kita sebagai anak tentu bisa merasakan hal ini. Bagaimana orang tua ingin dekat dan membahagiakan anak-anak, dan sebaliknya anak-anak ingin mendekat dan membahagiakan orang tua mereka. Saudara sekalian, relasi Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anak juga sama. Dari segi Allah Bapa ingin agar kita selalu dekat dengan Allah Bapa. Allah Bapa juga selalu ingin
membahagiakan kita sebagai anak-anaknya. Dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin dalam Matius 22, Allah Bapa diumpamakan sebagai seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin bagi anaknya. Tentu raja ini ingin membahagiakan anaknya yang menikah dengan mengundang banyak teman untuk datang. Selain ingin membahagiakan anaknya yang menikah, raja ini ingin membahagiakan juga orang-orang yang diundang. Lalu pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang diundang itu mengalami kebahagiaan dalam pesta kawin itu? Ternyata tidak. Mengapa? Karena orang-orang yang diundang itu tidak mau hadir dalam pesta dengan berbagai macam alasan. Dalam ayat 5 dan 6 dikatakan, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Mereka tidak mengalami kebahagiaan karena ulah mereka sendiri tidak mau hadir dalam pesta perkawinan. Saudara, seperti Allah Bapa kita seperti Raja tadi, ingin banyak orang mengalami kebahagiaan dengan mengundang dalam pesta perkawinan. Pada masa kini, Allah sebagai Bapa kita juga ingin membahagiakan kita semua sebagai anak-anaknya untuk hadir dalam pesta ilahi, yaitu persekutuan yang dekat dengan Allah Bapa. Seringkali di dalam Alkitab suasana pesta itu menggambarkan suasana persekutuan Allah dengan anak-anaknya. Persekutuan Allah dengan anak-anaknya itulah yang membahagiakan kita dan membahagiakan Allah Bapa juga. Tetapi apakah kita mengalami kebahagiaan dalam hidup ini? Seringkali kebahagiaan tidak kita alami. Mengapa? Karena kita tidak mau datang mendekat kepada Allah Bapa. Kita tidak mau mendengarkan undangan Allah Bapa. Jujur saja seringkali kita tidak juga mengindahkan undangan Tuhan karena sibuk dengan berbagai macam urusan kita sendiri. Misalnya urusan sekolah, urusan pekerjaan, keluarga, gereja, dan lain-lain. Sepertinya kita tidak punya waktu untuk datang dan mendekat kepada Allah Bapa. Lalu kalau kita tidak mendekat kepada Allah Bapa, kita dalam hidup ini merasa kering dengan segala banyak urusan, maka kita tidak bahagia. Lalu kalau kita tidak mengalami kebahagiaan, salah siapa? Ya salah kita sendiri. Maka saudara-saudara sekalian, sesibuk apapun saudara saat ini, jangan lalaikan untuk mendengarkan undangan Tuhan untuk datang kepadanya. Dengan cara apa? Misalnya melalui persekutuan doa, entah pribadi atau bersama keluarga atau bersama orang lain, saat teduh, kebaktian-kebaktian dan lain-lain. Dan itu semua harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan komitmen yang tinggi. Seperti orang yang hadir pesta dengan pakaian pesta. Ini artinya orang hadir dalam persekutuan dengan penuh persiapan. Yang tidak memakai pakaian pesta adalah orang tidak sungguh-sungguh atau tidak punya komitmen untuk datang dekat kepada Tuhan. Dan ini tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita mengalami kebahagiaan atau tidak mengalami kebahagiaan dalam hidup ini tergantung pada diri kita sendiri masing-masing. Maukah kita datang mendekat kepada Tuhan atau mengabaikan Tuhan? Amin. Marilah sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Kita siapkan hati kita. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kalau Engkau sebagai Bapa kami ingin selalu dekat kepada kami dan ingin selalu membahagiakan kehidupan kami. Namun seringkali kami tidak mau meresponnya, tidak mau mengindahkannya. Kami sibuk dengan berbagai macam urusan kami. Kami lupa datang mendekat kepadamu. Maka kebahagiaan tidak kami alami. Tolonglah agar kami punya komitmen yang sungguh-sungguh
untuk mempunyai waktu untuk mempunyai relasi yang dekat secara khusus dengan Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi beberapa teman kami, saudara kami yang lemah, yang sakit, yang dalam pemulihan, yang usia lanjut, yaitu antara lain Ibu Trihana, Ibu Windiwanta, Ibu Ledia Chandra, Ibu Tobing, Ibu Swat, Ibu Gunawati, Bapak Julius, Ibu Rika Andreas, Ibu Tanesha Tanoko, Bapak Beng Martanto, Ibu Lim Amoy dan suami Joketong, Ibu Ijo Karyati Lolo, dan yang lain-lain yang tidak mampu kami sebutkan semuanya. Tetapi Engkau Tuhan Maha Tahu. Biarlah Engkau terus memberikan kekuatan kepada mereka, juga keluarga mereka semuanya. Sehingga dalam kondisi apapun, mereka dan kami semua boleh terus merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat simpatisan, jemaat-Mu GKI Taman Cibendut Bandung, dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka, nah masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan yang lain-lain. Biarlah mereka tetap kuat menghadapi semuanya, tetap terus berjuang dalam hidup ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Saya berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan gereja-Mu, baik yang bersifat online maupun tatap muka. Biar Tuhan berkati itu semuanya. Kalau pertemuan tatap muka masih terbatas, kiranya seluruh anggota jemaat simpatisan tetap Tuhan satukan hati kami sebagai gereja Tuhan, sehingga kami terus hidup memuliakan Tuhan. Kami bersyukur kalau minggu yang lalu boleh dilaksanakan kebaktian dengan baptis dewasa dan sidi. Kami bersyukur untuk mereka semuanya yang baptis dewasa dan sidi. Biar Tuhan berkati hidup mereka, masa depan mereka, sehingga mereka selaku anak-anak Tuhan boleh terus memakai hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami juga masih ingat dan berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau juga terus mengatur bangsa kami ini. Ya Tuhan, berikanlah kesungguhan, juga kemantapan bagi pemerintahan kami untuk menjalankan hal-hal yang baik. Sementara bagi mereka-mereka yang punya rencana-rencana yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan undang-undang, peraturan yang ada, hukum yang ada, biar Tuhan sadarkan mereka semuanya. Kami rindu bangsa kami ini dipimpin orang-orang berjiwa besar yang terus mengedepankan kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semuanya. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, inilah doa kami semuanya. Ya, panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita jalani hidup ini dengan hati yang damai dan penuh bahagia. Dengan terus ingat dan dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.